Baik, untuk market review atau market news ya, saya akan tambahkan untuk hari ini edisi Rabu ya, tanggal 28 Februari 2024 ya. Yang pertama selalu saya soroti mengenai dari kondisi mata uang Amerika, dolar Amerika atau greenback. Dolar Amerika kita tahu sejak awal pekan mengalami pelemahan seperti yang tadi dikatakan oleh teman kalian. Namun pada perdagangan market kemarin dia coba rebound, mencoba menguat ya. Karena apa? Para pelaku pasar atau para investor melihat bahwa harga dolar Amerika sudah berada di level terendahnya ya. Jadi aksi beli ini yang mendukung penguatan dari dolar Amerika. Padahal kalau kita perhatikan semalam ada beberapa rilis data, ada core durable goods, ada durable goods order, lalu ada juga consumer sentiment atau consumer confidence ya. Itu justru dirilisnya negatif. Tapi dolar justru menguat. Karena apa ya? Tadi saya katakan, adanya aksi beli yang dilakukan oleh para pelaku pasar ya. Ini juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin berada di level 103.78. Pagi ini melonjak dia ke level 103.85. Ya. Penguatan dolar juga antisipasi akan rilis data high impact dan sangat penting yaitu esok hari. Data inflasi Core PCE Price Index ini yang menjadi sorotan para pelaku pasar. Karena apa? Data tersebut akan menentukan kemana arah kebijakan Bank Sentral Amerika. Baik dari sisi moneter, baik dari sisi fiskal. Terutama mengenai wacana pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi sangat penting rilis data esok hari yaitu Core PCE Price Index. Ya. Oke. Pergerakan dolar Amerika berpotensi untuk hari ini ya akan melanjutkan penguatannya kalau dari sisi teknikal. Ya. Dari sisi fundamental, kita tahu nanti malam akan ada rilis data yang sangat banyak. Ada prelim GDP ya. Ini yang diprediksi akan unchanged ya, 3,3% diprediksinya. Jika dirilis dengan ekspektasi, dolar tetap akan melanjutkan penguatannya. Seperti itu. Tapi penguatannya terbatas karena apa? Terbentur akan wait and see-nya para pelaku pasar akan rilis data esok hari. PCE Price Index. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold atau emas ya. Emas kemarin tertinggi berada di level 2039. Terendahnya 2028 ya. Sekitar 11 poin pergerakannya. Kalau kalian perhatikan pergerakan gold cenderung sideways, konsolidasi istilahnya. Ya, terbatas ya sama seperti itu. Namun kalau pergerakan market hari ini secara teknikal sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Jadi tailnya, ekornya panjang di atas, bodinya kecil di bawah. Jadi ini menandakan apa? Sinyal bahwa tekanan cukup lumayan besar. Ingat, time frame daily. Berarti dari open market kemarin hingga close market kemarin menentukan bahwa seller lebih mendominasi. Jadi potensi hari ini pergerakan untuk di gold masih akan melanjutkan yang namanya penurunan. Ya, levelnya ke berapa Pak? Oke. Untuk sisi Asia dan sisi Eropa akan mencoba naik tapi terbatas. Ya, kalau saya prediksi paling jauh hanya berada di level 2040. Ya. Lalu level terendahnya akan mencoba break ke level 2020 sampai dengan 2010. Itu range-nya. Ya, untuk pergerakan gold. Dan saya prediksi level 2015 tidak akan berhasil di break karena apa? Wait and see akan esok hari. Jadi berada di range yang tadi saya katakan ya. Itu untuk pergerakan gold. Plus data fundamental yang tadi saya katakan. Menunggu rilis data prelim GDP. Oke, itu pergerakan gold dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental. Tetap peluang pergerakan market untuk di hari ini. Oke. Sekarang kita coba beralih ke minyak ya. Minyak kembali bergerak naik ya. Karena apa? Pasokan sudah mulai terbatas. Karena apa? Terjadi kekhawatiran di mana Laut Merah Houthi kembali menyerang ya armada yang melalui jalur Laut Merah. Seperti itu. Jadi kekhawatiran para pelaku pasar bahwa ketersediaan bahan bakar minyak global terbatas, sedangkan permintaan sudah mulai naik. Seperti itu. Ditambah lagi, nanti malam akan ada rilis data crude oil inventory atau data cadangan minyak mentah Amerika. Diprediksi akan berkurang dari 4,1 million menjadi 3,2 million. Jika cadangan minyak mentah Amerika berkurang, berarti sektor produksi lagi aktif. Relasinya ke sana. Ini yang mendorong kenaikan harga minyak seperti itu, ya. Oke. Dan kalau secara teknikal, peluang akan bergerak di atas level 80 cukup besar untuk pergerakan minyak, ya. Oke. Lanjut ke forex major rate, euro, pound sterling, Aussie serta yen. Aussie tadi tepat di jam 9.30 akan
ada rilis data CPI, inflasi. Inflasi Australia 3,4%. Diprediksi naik menjadi 3,9%, namun aktualnya sesuai dengan data sebelumnya 3,4%. Ini yang menekan pergerakan Aussie. Ya. Secara teknikal, sesi Asia dan sesi Eropa, pergerakan Aussie masih akan melemah. Karena apa? Penguatan dari dolar Amerika. Euro dan pound sterling, keduanya juga bergerak melemah. Karena apa? Yang pertama adanya aksi profit taking. Yang kedua adanya penguatan dari dolar Amerika. Lalu yang ketiga, sinyal bahwa Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris, ya, Bank of England, ini masih belum memberikan clue, sinyal kapan akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga. Untuk euro dan pound sterling, pelemahannya diprediksi hanya terbatas, ya. Karena apa? Para pelaku pasar wait and see plus aksi profit taking menjelang rilis data high impact yang tadi saya katakan di Amerika, Core PCE Price Index. Yang menarik adalah yen. Yen kalau kalian perhatikan sejak awal pekan hingga kemarin itu bergerak di level 150 saja, 150 800, 150 00, pasang 021 seperti itu pergerakannya, ya. Nah, secara teknikal pergerakan yen berpotensi akan menguat. Ya, kalau menguat berarti grafiknya diturun. Diprediksi dia akan jebol ke level 150. Paling jauh hanya ke level 149.200 kalau secara teknikal. Karena apa? Secara fundamental belum mendukung bahwa yen akan melanjutkan penguatannya. Karena apa? Inflasi Jepang kembali turun dari 2,6% turun menjadi 2,2%. Kita tahu kalau inflasi turun berarti agresivitas Bank Sentral Jepang berkurang, ya. Berarti korelasinya atau hubungannya adalah suku bunga Jepang akan dipertahankan di minus 0,10%. Ya, ini yang menekan pergerakan dari yen. Seperti itu, ya. Oke, itu di forex. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham Amerika. Ini saham Amerika ditutupnya mix, ya. Dow Jones Industrial Average ditutup minus 0,13%. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq ditutup naik, ya, 0,17 dan 0,37%. Karena apa? Saham-saham laporan earning perusahaan yang besar seperti Apple, Google, dan Microsoft ini naik. Ini yang mendukung kenaikan Nasdaq dan S&P 500, ya. Oke. Sekarang kita hubungkan terhadap pergerakan indeks Asia, Nikkei dan Hang Seng. Nikkei seringkali saya informasikan ke teman-teman sudah berada di level pucuknya, overbought-nya, jenuh belinya, ya. Sudah menyentuh level tertinggi sepanjang 34 tahun. 39.800 tertingginya. Ya, sekarang mencoba ke level 39.000. Ya. Potensi Nikkei hari ini saya prediksi akan coba junam, turun. Mencoba mengatas level 38.200 sampai dengan 38.500. Karena apa? Penguatan yen. Kalau yen menguat, Nikkei turun. Begitupun sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nikkei juga adanya aksi profit taking. Ya, ini yang mendukung penguatan penurunan dari Nikkei. Sedangkan untuk Hang Seng, Hang Seng justru turunnya terbatas. Karena apa? Aksi profit taking. Peluang kenaikan Hang Seng justru semakin besar karena apa? Pemerintahan Cina sudah menggelunturkan sekitar 410 miliar yuan. Untuk apa? Merangsang pertumbuhan ekonomi Cina. Karena kita tahu Cina berada di dalam perlambatan ekonomi. Jadi potensi Hang Seng, ya, secara harian berpotensi masih akan melanjutkan kenaikannya seperti itu, ya. Oke. Itu untuk market review, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Dan nanti malam kita akan kembali webinar plus live trading. Tapi tepatnya setiap hari Rabu kita akan pure edukasi. Baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental plus live trading, ya. Linknya seperti biasa saya akan share di grup. Oke, untuk market review saya rasa saja. Ada yang mau ditanyakan silakan.